Ini Pace Wilson, ini bapak saya, namanya Pace Wilson, atau biasa disapa dengan Ayah Will. Ini Ayah Will. Ini mama saya, halo mam. Ini mama Clara, ini mama Clara. Ini beliau sementara buat roti. Ini roti. Tempat ini sudah, tempat ini tempatnya ini berubah cuma karena apa? Ya karena sudah ada modal sedikit, lalu ya diperindah sedikit gitu. Tapi sejak tahun 82 sampai saya usia sudah 32 tahun ini ya masih dalam keadaan yang sama. Oke. Ayah Will, ayah, bapak, saya biasa menyapa bapak dengan ayah Will. Ayah Will ini kira-kira ayah mereka buat roti, pisang goreng itu sejak tahun berapa? Itu buat sanggar dari pisang. Tapi tahun 85 mulai buat roti. Tahun berapa? 85? 85. Sampai sekarang sampai detik ini. Ya kalau dulu kita orang sendiri, jadi biar sedikit tapi lumayan. Tapi karena sekarang sudah banyak orang, tapi ya sama sajalah. Dulu dan sekarang sama, pendapatan sama, bisa ada peningkatan, tapi tidak ya tidak miskin juga, tidak kaya juga, tapi santai lah. Oke, baik ya. Oke, ini Pace Wilson. Mereka selalu, ini sekarang kami bangun, kalau di Indonesia Timur, kalau Maluku, Indonesia Timur, khususnya Kabupaten Maluku Tenggara, sekarang pukul 3.30. Jadi biasanya jam 3 itu mama sudah bangun, lalu siap tepung, siap adonan untuk mengaduk tepung. Ini dengan mama Clara, ini mama saya. Ini tempat ini dari sudah lama, tempat ini lokasinya ini. Ini mama punya tempat dari dulu selalu duduk begini, sudah gayanya seperti ini. Ini roti, ini tempat adonan ini, tempat roti ini itu dari saya belum lahir ini. Bapak Ibu kalau tidak percaya ini ya rusak ini ya. Rusak ini. Ini itu rusak. Dari saya ini sudah rusak. Dari sebelum saya lahir ini 32 tahun lalu sebelum saya lahir. Banyak. Dan ini mama punya gaya seperti sudah. Mama Clara, kenapa mam tidak berhenti buat roti? Kan kami adik kakak sudah tidak kuliah, kami sudah besar-besar. Ya kebetulan sekarang saya sudah jadi pastor. Kenapa mam tidak istirahat, mam? Kenapa? Banyak uang lah, mama istirahat yang bisa karena uang. Iya, masih ada cucu-cucu lagi yang masih lanjut sekolah, begitu jadi masih usaha. Jalan terus. Ya, mama ini bilang begini karena jadi pastor bukan menjadi jaminan bagi bapak dan mama untuk bantu mereka, karena jadi pastor itu milik semua orang. Saya mendengar apa jawaban mama tadi itu sebuah kesadaran penuh bahwa jadi imam itu bukan jadi jaminan untuk kesejahteraan bapak dan mama. Artinya mereka sadar. Jadi tadi saya bertanya bahwa kenapa bapak mama tidak berhenti untuk tidak buat roti. Ya mereka mesti cari uang, mereka mesti hidup bayar listrik. Mereka tentu sudah berharap pada saya, itu jawabannya. Ini tidak ada settingan karena saya tadi dari Langgur, pusat kota, mengejar datang untuk mencari momen ini. Pas mereka berdua kaget ini. Ini pakaian, tidak ada yang make up. Ini pakaian yang tadi malam ini tidak ada yang make up. Ini tidak ada, ini mereka berdua. Ini bapak punya gaya begini, sudah bapak punya tugas. Itu pertama dia bangun, mama buat adonan semua campur, bapak duduk jaga. Selesai itu bapak banting di meja,
ini kayak pukul begitu, pukul di meja. Setelah itu bapak kasih bangun mama, lalu pegang senter begini supaya kalau lampu mati ini senter itu sudah ada penerangan. Jadi bapak punya tugas duduk bantu mama, perhatikan mama bola roti apa ini begini ini. Lalu mereka teman cerita. Saya pikir mereka punya rumah tangga ini akur juga, maksudnya bisa bertahan sampai ya kami jadi imam. Saya tidak tahu besok lusa bagaimana, tapi ya tidak mungkin bapak selingkuh lah, sudah tua 72 tahun, apalagi mama ya sakit-sakit begini ya, mama sakit gula ya, maksudnya sakit, jadi ya sudah tidak. Kenapa mereka punya cinta kuat begini? Ini salah satu karena setiap pagi jam 3 subuh mereka sudah bangun sama-sama, duduk cerita sama-sama, tukar pendapat sama-sama. Bayangkan 32 tahun sebelum saya lahir. Ini kerjanya cuma ini. Setiap jam 3 hampir siang orang lain masih tidur. Ini jadi mereka punya rumah tangga kuat itu juga karena setiap pagi satu lihat satu, mereka bisa curhat, ya saling temani supaya jangan mengantuk. Kah begitu kah atau bagaimana ayah? Iya, memang kalau satu orang memang ngantuk, ya, harus kita temani, baru punya jalan. Itu cepat, saya akan dorong lebih cepat lagi. Oh jadi prosesnya ayah yang banting, setelah itu mama yang bola, habis baru mama istirahat atau mama duduk, ayah yang bakar atau goreng begitu. Saya goreng dan bakar, selesai susu semua baru bapak mau jual. Oh begitu. Itu selama hampir 38 tahun begitu ya? Kalau setengah hari sih tidur itu, tidur barang 15 menit baru bangun. Oke, baik. Oke, ini mama ya. Ini bayangkan 38 tahun. Kalau mau hitung dari usia kakak pertama yang lahir tahun 80, maka bayangkan saja 1980 tahun 2020 itu berarti berapa tahun ayah? Ya 40 tahun. Ini 40 tahun pekerjaan mereka begini. Tapi kami tidak kaya-kaya juga. Keluarga tidak kaya-kaya juga. Waktu perjalanan 40 tahun buat roti begini tidak kaya, tapi ya mereka kaya cinta, kaya rumah tangga. Ini kaya rumah tangga karena mereka kaya dalam persatuan suami istri. Mereka kaya karena punya waktu bersama, duduk sama-sama, bangun pagi sama-sama, semua sama-sama. Jadi ayah, kenapa saya mau bertanya ini? Terakhir lah, ayah kenapa 40 tahun ini? Kenapa ayah tidak berhenti sekarang? Kan ayah punya anak-anak kan sudah tidak kuliah, sudah tidak sekolah. Apalagi ayah punya anak ada yang jadi pastor yang saat ini berbicara. Kenapa ayah tidak istirahat saja? Ayah berpikir selama 15 tahun di Manado, dari tinggi, kita tiap hari begini, tiap hari 10.000 kita simpan. Kan 15 tahun. Setiap hari kumpul 10.000 setiap hari selama sekitar 15 tahun itu. Saya bisa kuat sampai sekarang ini. Store dari store, tapi kita pikir hari tua lagi kita harus simpan lagi. Hari tua itu tapi kan ada pastor Lopez punya adik dan kakak yang bisa perhatikan bapak dan mama, ayah dan mama di hari tua. Kenapa harus kerja sibuk-sibuk? Oke. Sekali lagi mama, ini kurang lebih 40 tahun ini sebagai seorang ibu ya, yang saat ini melihat anak-anaknya memang semua tidak berhasil sih, tapi sekurang-kurangnya semua bisa sekolah. Apa harapan mama untuk anak-anak lah? Apa harapan mama untuk anak-anak kami? Anak-anak mama, saya, kakak-kakak, adik. Mama lanjutkan nih, mama punya usaha. Kalau perempuan mesti lanjutkan mama punya usaha. Anak mantu ya? Mantu, iya, anak mantu dengan anak perempuan. Tapi mama, kenapa mama tidak istirahat saja sekali lagi? Kan mama punya tidak ada tanggungan lagi, maksudnya tidak perlu lagi, usia sudah hampir 52 ya, 50 berapa? 50
54. Kalau ayah berapa tahun? Ayah 72. Ayah 72, mama 54. Setengah abad lebih sebenarnya ya sudah istirahat sebenarnya. So boleh ya istirahat sebenarnya. Tapi ya Orang kaya yang bisa harus kerja terus. kerja terus. Iya, kalau darah itu bisa kuat. Kalau memang duduk saja sih bisa orang kaya, tapi kalau itu sih orang kaya. Oh, orang Kalau kaya. duduk saja berarti ada tua sudah itu. Tua sudah. Oh iya. Dan juga tidak bisa dapat uang dari siapa-siapa ya. Mau harap siapa begitu ya, begitu. Biasa ayah biasa orang pikir bahwa saudara-saudari kita, bapak ibu saudara-saudari saya Pastor Lopez, ini saya live ini. Saya rekam langsung ini. Saya tidak ada maksud apa-apa, tendensi apa-apa, atau tidak bermaksud sombong atau tidak. Tapi ini refleksi seorang imam yang lahir dari keluarga yang mata pencarian ini. Jadi saya coba membagi ya. Dan ini pertanyaan saya yang sedikit sensitif untuk ayah dan mama. Saya menyebut bapak ayah, mama itu mama ibu. Oke. Kan ayah punya anak-anak kan sudah besar, bisa membantu ya. Kenapa tidak istirahat saja? Nanti kan mereka bisa bayar listrik atau seperti itu, atau harus ayah mereka saja yang harus bayar atau bagaimana? Sekarang ini masih modern ini ya bukan susah, tapi dorong pertanggungan juga susah sekali. Baru tabungan anak-anak untuk bapak itu susah. Ya boleh katakan tidak pikirkan dong sih, tidak pikir orang tua lagi sekarang kita lihat kenyataan. Ada yang tidak bisa bercerita juga, ya sudah bergeser sekali dari 20 tahun 50-an sama bapak mama. Saya lihat sekarang semua anak-anak, anak mantu, ya anak perempuan laki semua sama. Sekarang udah mau pikir hidup, pikir ya bagaimana sampai ya untuk bicara atau untuk berpikir sama orang tua hampir tidak ada lagi. Jadi ini yang membuat sehingga Ya. ayah dorong harus kerja supaya ada uang setiap hari gitu ya. Oh, iya. Tapi ayah minta maaf untuk mama. Mama itu setiap hari itu bisa tabung berapa? Bisa tabung berapa? 10.000 saja. Oh 10.000 ya. Dari semua penghasilan satu hari 10.000 ya. Oke. 10.000 itu biasanya mama simpan di CU ya? Atau di karton? Tidak ada di karton saja, tidak ada celengan yang bagus-bagus, jadi taruh di gerusan karton. Oh karton. Nanti kalau ada kesusahan baru buka. Oh iya. Oke. Bapak Ibu mungkin tempatnya kesannya tidak layak ya. Tidak layak ini, kesannya tidak layak. Tapi karena ini gelap, ini karena gelap kesannya tidak layak. Tapi ini bersih, tempatnya bersih ini. Mungkin kesannya tidak layak karena gelap. Tapi ini tempatnya bersih, tempat di mana roti tradisional dibuat ini. Oke. Ayah, terakhir dari saya. Dari roti ini, buat roti ini selama kurang lebih 35 tahun lah ya. 35 tahun. Karena awal-awal tahun 80 itu kan waktu kakak Eto almarhum lahir, itu kan sanggar, buat sanggar dengan apa ini? Kuah, bakpao itu ya, bakpao. Lalu waktu itu anak-anak sebaya itu mereka tukar dengan kemiri ya, kemiri dengan kelapa ya, lalu mereka makan bakpao. Oke, baik ayah. Terakhir ayah, satu hari untuk sekarang ini satu hari, kalau ayah di masa-masa senja tua seperti ini, ayah dorong satu hari, kalau mama tadi bilang simpan 10.000. Kalau satu hari ayah dorong bisa jual ini semuanya, kalau misalnya dikurangi dengan gula, tepung, semua bahan, itu keuntungan murninya berapa satu hari? Ya ini kalau roti ini kalau kita satu saat itu 600.000. Satu sak 600.000. Ya 2.000 per satu biji. Kalau kurang harga ini, tepung 200, gula, minyak, itu berarti kita bisa keuntungan bisa 300 juga keuntungan. Bisa 300 keuntungannya satu hari ya. Oke. Kalau satu hari 300 dipotong hari Minggu, atau hari Minggu juga buat karena selesai jual baru ke rumah. Berarti satu bulan 30 hari. Artinya bisa 3 juta ya satu bulannya. 3 juta. Oh ya, bagus. 3 juta. Oke. 3 juta dan satu hari mama harus menyisihkan 10.000 ya.
supaya simpan di kartonnya. Nah, Bapak Ibu, saya malam ini saya baru tahu juga bahwa, tahu dengan pasti bahwa tadi dari pembicaraan Ayah, bahwa selama 15 tahun saya sekolah di seminari kecil, lanjut seminari menengah, lanjut tahun rohani, lanjut di seminari tinggi Peneleng. Ternyata Bapak mereka tiap hari kumpul 10.000 ya, satu hari 10.000. Waduh, 10.000 kali 15 tahun. Oh, jadi tidak heran kalau saya punya acara itu cukup luar biasa ya. Itu karena memang ayah mereka sudah simpannya. Pantasannya tidak kerja rumah juga karena uang habis saja untuk simpan. Oke, baik Bapak Ibu saudara-saudari. Kita semua berjuang, saudara-saudari di mana saja Anda berada. Sekarang kami anak-anak sudah besar. Saya Pastor Lopez, saya punya kakak satu nama Olof, saya punya adik nama Osin. Kami tiga walaupun sudah tidak sekolah, tidak kuliah, kami sudah besar, tapi Bapak Mama tetap dengan rutinitas, karena yang beli beras itu mereka, yang beli makan minum, lampu, listrik itu mereka. Jadi ya, walaupun sakit-sakit, sudah tua, tapi mereka tetap kerja. Ini tidak bermaksud untuk ini sekarang sudah selesai. Sekarang ini proses untuk ini Mama selesai bola, Mama istirahat sekarang. Ini kue sudah siap. Ini sudah mengalami pembengkakan. Ini pembengkakan. Ini. Dan sekarang giliran Ayah memasang api kompor supaya mau digoreng. Digoreng dan dimasukkan ke oven untuk dibakar. Ini prosesnya. Jadi tugasnya seperti ini sudah. Tugas seperti ini. Dan hasilnya seperti ini sudah. Ini hasilnya. Ini hasilnya seperti ini sudah. Wali sudah di tempatnya. Tinggal menunggu minyak panas. Lalu mulai digoreng. Semua sarana disiapkan. Nanti bagaimana hasilnya nanti sebentar kita akan lihat pada proses penghasilan roti goreng dan roti bakar. Jangan lupa saksikan video selanjutnya dan jangan lupa ikuti channel RD Lopez Sirken. Klik di bawah kanan Anda, subscribe, klik lonceng dan subscribe agar Anda mengikuti channel-channel saya. Sebelum mengikuti kisah atau cerita selanjutnya dari proses pembuatan roti atau kehidupan rutinitas Bapak dan Mama kami ini, bagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, suami istri, mencari nafkah untuk kehidupan kami, keluarga, anak-anak sekolah dan lain sebagainya, maka jangan lupa like, komen, subscribe channel RD Lopez Sirken dan saksikan video selanjutnya bagaimana hasil dari proses ini. Oke Ayah, ini kira-kira dari mulai proses pencampuran adonan sampai selesai goreng dan bakar itu kira-kira berapa jam? Kalau dari jam 3 ya, jam 5 semua goreng. Nah, 100 buah kali berapa itu Mas? 100.000 ya. Oh, 100.000 sudah masuk. Oke, selain kerja ini ada kerja sampingan Ayah seperti apa, ke kebun atau bagaimana? Ya, karena dulu untuk sekarang kan sudah tua ya. Dulu kurang habis aku makan sedikit kebun. Sekarang kita lagi kurang habis jadi sedikit bangun hidup. Ya, baik. Oke, yang penting ada uang listrik dan beras tiap bulan ya? Sudah ada. Oke. Satu hari 100.000. Satu hari makan sedikit, beras, gula, sayur. Bisa. Oke, terima kasih Ayah Will. Bapak Ibu saudara-saudari, ini mama saya yang juga ada di sini dan ini ayah saya. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita dan ingat bahwa